kamu dengan terus-menerus berbuat baik kepada mereka sedangkan mereka itu menolak, sedangkan mereka itu tidak menerima perbuatan baik tersebut dan malah membalasnya dengan perbuatan yang buruk, dengan menyakiti dan lain sebagainya, maka itu sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jibril Vlog, kali ini di episode yang paling baru. Kita akan membahas tentang hak kerabat ya. Kemarin kita sudah membahas tentang hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak. Sekarang adalah hak kerabat ya, yang harus kita penuhi bersama. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hukukul qarabati utawi iki iku pira-pira utawi iki iku nerangaken pira-pira hak kerabat. Aqaribul insani utawi pira-pira kerabate menungso hum iya aqaribul insan dawu rahimihi. Iku pira-pira wong kang anduweni hubungan sanak familine insan. Waqad amara lan teman-teman semerintah Allah subhanahu Allah biwaslir rahimi kelawan nyambung hubungan sanak famili. Wa naha lan nyegah sapa Allah angkot niha saking megot rahim. Qala dawu an-nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh yaqulullahu ta'ala yaqulu manane yaqulu ngendikan Allah subhanahu ta'ala ing dawuh anar rahman wa hadhihi rahim istaqaqtu laha isman min ismi ana utawi ingsun ar-rahman iku zat kang maha welas wa hadhihi rahim utawi ikilah ya rahim ya hubungan sanak famili istaqaqtu iku ngetokaken ingsun laha maring rahim isman ing isim ing aran min ismi saking asma ingsun. Faman mongko utawi sapane wong wasala iku kang nyambung sapa man ha ing hadhir rahim wasal tu mongko nyambung ingsun hu ing man wa man lan utawi sabane wong qata'a iku kang megot sapa man ha ing hadir rahim batatu mongko megot ingsun hu ing man. Hak-hak kerabat. Aqaribul insan hum zawu rahimih. Yang disebut kerabat itu adalah orang yang mempunyai hubungan rahim dengan dia. Hanya saja ulama berbeda pendapat dalam mengartikan rahim. Namun Kiai Hasyim Asy'ari dalam satu karyanya ini pernah menjelaskan bahwa yang dimaksud rahim dalam pembahasan silaturahim itu apa? Maka beliau menjelaskan bahwa rahim itu adalah
hubungan mahram. Jadi rahim ini adalah mahram kita. Mereka lah yang kemudian harus kita sambung, kita kuatkan ikatan silaturahim dengan mereka. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa silaturahim itu tidak hanya kepada kedua orang tua, kan, tapi juga kepada seluruh anggota keluarga yang mana menjadi mahram kita. Baik. Waqad amara Allahu biwaslir rahim. Allah telah memerintahkan kita untuk menyambung hubungan silaturahim. Wa naha an qat'iha. Dan Allah melarang untuk memutus hubungan silaturahim. Bagaimana cara untuk silaturahim? Ya, ada banyak cara. Intinya silaturahim itu adalah ihsan. Ya. Ihsan. Berbuat baik kepada kerabat dan juga mengunjungi mereka atau paling tidak mengucapkan salam kepada mereka dikala bertemu. Adapun memutus rahim, memutus silaturahim artinya mengganti kebiasaan yang sudah ada dengan kebalikannya. Artinya kebiasaan yang ihsan itu kemudian diganti dengan isaah, dengan berbuat buruk, dengan menyakiti, mengganggu dan lain sebagainya. Yang sebelumnya itu banyak kemudian memberi, atau sebelumnya itu selalu mengucapkan salam ketika bertemu dan lain sebagainya, ini kemudian tidak pernah dilakukan lagi. Yang sebelumnya baik kemudian tidak baik, yang sebelumnya selalu menyapa dikala bertemu sekarang tidak, atau malah berpaling. Ya. Ini berarti memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Di Allah SWT ini tegas di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang kemudian Nabi menjelaskan bahwa, yang di sana Nabi menjelaskan bahwa menyambung hubungan silaturahim ini kepada keluarga hukumnya adalah wajib, dan memutusnya adalah termasuk daripada dosa besar. Kenapa? Karena terdapat ancaman di sana yang sangat keras bagi siapa saja yang memutus tali silaturahim. Nabi bersabda bahwa Allah berfirman, berarti ini termasuk hadis qudsi. Allah berfirman, Anar Rahman, wa hadhir rahim istaqaqtu lahasman min ismi. Anar Rahman, akulah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Wa hadhir rahim istaqaqtu lahasman min ismi. Rahim ini kata Ar-Rahim ini, kalimat Ar-Rahim ini aku hasilkan dari nama aku. Artinya kata Ar-Rahim ini disebut oleh Allah mustaq dari kata Ar-Rahman. Artinya kata Ar-Rahim dan kata Ar-Rahman ini sama-sama mempunyai 3 komponen huruf yang sama. Itu fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, kemudian lam fi'ilnya. Ini sama-sama dari kata rahima. Sehingga faman wasalaha wasaltuh. Barang siapa menyambung rahim ini, maka aku akan sambung dia. Artinya, barang siapa menyambung rahim dengan berbuat baik, dengan membantu
dengan perhatian kepada keluarganya, wasaltuhu, maka aku akan menyambung dia dengan memberikan perhatian, dengan memberikan rezeki, dengan memberikan nikmat dan lain sebagainya. Wa man qata'aha, barang siapa memutus tali silaturahim, batattuh, barang siapa memutus tali silaturahim dengan tidak menyapa, dengan kemudian berbuat buruk, dengan kemudian mengganggu dan lain sebagainya, batattuh, maka aku akan memutus dia. Artinya aku akan tidak lagi memberikan perhatian, tidak lagi memberikan rezeki yang barokah dan lain sebagainya. Jadi Allah di awal menjelaskan bahwa bagaimana rahim ini tingkatannya dan derajatnya itu sangat tinggi dan sangat penting di sisi Allah. Kenapa? Karena namanya itu pun diambil dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya rahim ini, bagaimana tingginya derajat rahim ini, sehingga balasannya pun bagi siapa saja yang menyambung tali silaturahim, maka Allah akan sambung dia, Allah akan beri perhatian lebih kepada dia, maka Allah akan berikan barokah di dalam hidupnya. Wa man qata'aha batattuh, yang memutus tali silaturahim maka Allah akan putus, tidak akan lagi kemudian mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan wa al jaza min jinsil amal. Jadi, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan bentuk amalnya. Kamu banyak memberi kepada orang lain, kemudian banyak membantu, banyak menyantuni anak yatim semisal, maka Allah akan juga banyak memberi kepada kamu, akan banyak menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kamu. Dan demikian. Kalau kita kemudian ketika disakiti tidak marah dan banyak memaafkan misal kepada orang lain yang berbuat salah, maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita mengampuni setiap orang yang berbuat jelek kepada kita, yang berbuat buruk kepada kita. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga qati', orang yang memutus tali silaturahim. Artinya orang yang tidak mau menyambung tali silaturahim atau malah mengganggu kepada keluarganya, maka dia tidak akan berkumpul bersama orang-orang yang akan tinggal di surga yang paling tinggi. Artinya di surga ya, dia tidak berkumpul bersama orang-orang yang soleh yang akan mendapat derajat tinggi di surga, tapi dia ya akan mendapat tingkatan surga yang jauh ada di bawahnya, di tingkat yang lebih rendah. Ada yang mengartikan hadis ini bukan berarti tidak berkumpul dengan orang soleh, tapi artinya ya memang betul-betul tidak masuk surga, artinya dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi apabila dia menganggap halal, ada istihlal, jadi menganggap halal meninggalkan silaturahim, tidak menyambung silaturahim, dia kok menganggap halal hal tersebut, maka dia ini kafir, murtad, dan dia akan masuk ke dalam neraka. Kalau tidak diartikan demikian, artinya kalau tidak kita fahami la yadkhul jannata qati, ini orang yang menghalalkan terhadap tindakan qati'ah atau memutus tali silaturahim, maka yang dimaksud di situ adalah tidak berkumpul bersama orang-orang yang tinggal di derajat surga yang tertinggi. Karena selama orang itu masih membawa iman, sebagaimana dalam akidah kita disebutkan, dia masih ada kesempatan untuk masuk dalam surganya Allah. Falihada yanbaghi lil insan mura'atu huquqihim. Falihada mongko krana ikilah amaro tadi itu
Yang bagi sayuk jolil insani maring manungsa apa muraatu hukukihim ngreksa pira-pira hae aqarib wal qiyamu lan jumeneng biha kelawan hukukihim fala yu'dhi mongko orang nglarani sapa insan ahadan wong siji minhum saking aqarib bi fi'lin kelawan penggawian wala qaulin lan ora ucapan wa yatawadhu lan yento andap asor sapa insan lahum maring aqarib wa yatahammala lan yen to nanggung sapa insan adahum ing nglarani aqarib gangguane aqarib walau tatawalu lan senajan ngliwati wates sapa aqarib alaihi ngatasi insan. Dicetakan ini tertulis wala tatawalu, tapi la'alla shawab itu adalah walau tatawalu alaihi. Wa yasala yang takon sapa insan aman saking wong yaghibu kang ora hadir ora ana sapa man minhum saking aqarib wa yusaida lan yanto nulungi sapa insan hum ing aqarib fil husuli ing dalam ngasilaken ala ma'aribihim ing atase pira-pira ya sejone atau kepinginane aqarib idza qadira ing dalam nalikane kuwasa sapa insan wa yamna alan yanto nyegah sapa insan anhum saking aqarib ad-darara ing bahaya mata amkana ing dalam kapan-kapan kongang apa man'ud doror wa ing kanu senajan ana sapa wa ing kanu lan lamun ana sapa aqarib ghairu muhtajina iku ora butuh ila syai'in maring suwi-suwi min dalika saking mengkono-mengkono madzkur ya fa'alaihi mongko iku wajib ing atase insan ayat ta'ahada utawa yen nejo sapa insan hum ing aqarib biziarati kelawan ziarah. Oleh karena silaturahim ini diperintahkan oleh Allah dan meninggalkannya qat'ur rahim memutus tali silaturahim adalah termasuk dari dosa besar yang bagi lil insan ay mura'atu hukukihim, maka seorang manusia harus menjaga hak mereka wal qiyam biha dan memenuhi hak mereka. Fala yu'di ahadan minhum bi fi'lin wala qaulin. Dia tidak boleh menyakiti satu pun dari mereka baik itu dengan pekerjaan wala qaulin dan juga ucapan. Wa yatawadha lahum. Dan dia harus senantiasa tawadhu, rendah hati kepada mereka, jangan sombong. Ya, menjaga tawadud, menjaga saling mencintai di antara kerabat. Ya harus tawadhu, jangan merasa lebih tinggi. Wa yatahammala adahum, dan harus menanggung, harus sabar menanggung gangguan mereka. Ketika mereka menyakiti, maka kita harus sabar. Walau tatawalu alaih, walaupun dia terus menerus, artinya sampai berlebihan dalam menyakiti dia. Jadi kita harus sabar walaupun kerabat menyakiti kita, harus sabar dan terus menjaga hubungan silaturahim. Disebutkan bahwa salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Beliau mengadukan tentang sikap kerabatnya kepada dirinya. Beliau berkata, wahai Rasul, aku punya kerabat yang mana aku telah sambung hubungan silaturahim, membangun ikatan silaturahim dengan mereka dengan sebaik-baiknya.
Akan tetapi sikap mereka kepadaku tidak seperti aku kepada mereka. Aku berbuat baik kepada mereka, menyantuni dan lain sebagainya. Tapi mereka malah menyakiti aku. Terus tiada berhenti dan sama sekali tidak membalas perbuatan baikku dengan yang semestinya, dengan yang baik pula. Maka dawuhnya Rasul, kalau memang betul yang kamu ucapkan barusan, maka kamu laksana sedang memasukkan pasir yang sangat panas ke dalam mulut mereka. Artinya, kamu dengan terus-menerus berbuat baik kepada mereka sedangkan mereka itu menolak, sedangkan mereka itu tidak menerima perbuatan baik tersebut dan malah membalasnya dengan perbuatan yang buruk, dengan menyakiti dan lain sebagainya, maka itu sebenarnya keburukan tersebut akan kembali kepada diri mereka sendiri. Yang rugi ya diri mereka sendiri, dan kamu sama sekali dengan terus menyambung tali silaturahim, dengan terus berbuat baik, kamu tidak akan rugi sama sekali. Kamu malah untung. Jadi harus sabar, bersabarlah. Kamu yang untung, sedang mereka itu yang rugi dengan terus membalas perbuatan baikmu dengan gangguan, dengan adza. Jika bersabar, kamu dengan terus berbuat baik, berarti sama saja kamu itu sedang memasukkan pasir yang panas tadi itu ke dalam mulut mereka. Artinya dia biarkan. Artinya harus sabar kamu. Mereka terus menyakiti kamu, yang celaka mereka sendiri. Tapi kamu tidak akan sama sekali terpengaruh, atau dosa yang mereka tanggung tidak akan berpengaruh sama sekali kepada kamu. Kamu sudah baik. Malah kamu akan mendapat ganjaran silaturahim itu nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Dan kalau kamu terus begitu, dawuhnya Rasul, kalau kamu terus begitu, terus menyambung tali silaturahim, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu, akan selalu memberikan pertolongan kepada kamu dalam silaturahim kamu, dalam perbuatan baik kamu. Asalkan kamu terus berbuat baik kepada kerabat kamu. Baik. Nah sekarang bagaimana semisal kalau keluarganya ada orang kafir, wa na'udzubillahi min dzalik, atau keluarganya ada orang fasik, semisal fasik yang memang dia itu menampakkan kefasikannya. Jadi bukan mastur dia, tapi dia itu memang, artinya mastur itu tampilannya baik, taat, akan tapi di balik itu dia melakukan kemaksiatan misal. Tidak demikian, tapi dia itu sudah mutadzahir. Jadi dia itu menampakkan perbuatan fasiknya. Bagaimana? Ya tetap hak kerabat, ya hak kerabat ini tidak memandang apakah dia itu kafir, apakah dia itu fasik yang menampakkan kefasikannya dan lain sebagainya. Tidak memandang itu, akan tapi hubungan silaturahim ini tetap harus dijaga. Dan kita sebagai kerabat ya harus memandang mereka dengan pandangan syafaqah, dengan pandangan rahmat kepada mereka. Sehingga kita janganlah kemudian kita rela mereka mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sebisa mungkin kita berusaha ya untuk kemudian menyadarkan, atau kalaupun dia kafir, kita usaha berdakwah kepada dia, ajak dia kepada jalan yang benar. Itu kalau kita memang kasihan kepada mereka, dan harus kasihan. Sehingga kalau dia fasik ya juga kita ajak bagaimana sekiranya dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu semua kalau memang tidak dapat menimbulkan mafsadah ya dalam hubungan kekeluargaan. Kalau kiranya dapat menimbulkan pertengkaran, dapat menimbulkan kemudian ada jarak di antara keluarga, ya tidak ada kedekatan lagi, maka ya jangan kemudian kita langsung mengajak, jangan kita sendiri yang langsung mengajak, tapi kita bisa kemudian dengan meminta pertolongan, semisal kepada guru semisal, atau kepada tokoh masyarakat yang di situ kita memohon kepada mereka untuk kemudian juga membantu agar menasihati keluarganya dan sebagainya. Itu lebih baik daripada kemudian nanti terjadi pertengkaran. Jadi kita mudahnya meminjam lidah orang lain yang kiranya disegani oleh kerabat kita tersebut. Sembari kita terus mendoakan tiada henti agar dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena nasihat itu tidak bisa sembarangan. Nasihat tidak bisa sembarangan. Kalau kiranya kita melihat dari yang mau kita nasihati ini adalah nanti melawan atau malah terjadi pertengkaran, maka lebih baik dihindari, agar menghindari mafsadah dari pertengkaran tersebut. Tapi kita gunakan cara yang lain yang lebih maslahat. Wa ayas'ala amman yaghibu minhum, dia menanyakan yang tidak hadir, yang tidak ada, dia berkunjung misal ke rumah salah seorang kerabatnya, ada anggota kerabatnya di situ yang tidak dia saksikan, kemana misal, maka ditanyakan. Artinya ini bentuk kepedulian. Wa ayusa'idahum fil husul ala ma'arib idza qadira, ya, dia juga membantu kerabatnya dalam menghasilkan tujuan-tujuan mereka, cita-cita mereka semampunya. Wa yamna'anhum ad-darar ma ta'amkan, dan juga menolak bahaya dari mereka semampunya. Wa in kanu ghairu muhtajina ila syai'in min dzalika fa ali ayata'ahadahum biziyarah. Kalaupun mereka itu tidak butuh kepada itu semua, tidak butuh dibantu, ya tidak butuh juga dicegah dari suatu bahaya misal, tetap terus harus menjaga ziarah. Hubungan ziarah ini, hubungan silaturahim maksud saya, yang direkatkan terus dengan ziarah. Baik, itulah hak-hak kerabat yang harus kita penuhi bersama. Ya, kita sembari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik untuk membangun hubungan yang baik dengan keluarga. Kira cukup. Apabila ada koreksi atau saran, silahkan disampaikan di komen di bawah. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.